Diisukan Rasulullah meninggal dunia. Lah ini sebetulnya kejadian Uhud sangat luar biasa. Harus ada ibrahnya dari Allah. Bahwasanya manakala orang itu lepas dari perintah Rasulullah, manakala orang itu tidak setia kepada Rasulullah, tidak setia kepada pemimpin, tidak setia kepada kemufakatan yang sudah dibuat, maka akan hancur. Komitmen mereka untuk menjaga Rasulullah ada di Jabal Rumah, jangan turun, malah turun, keluar dari komitmen, hancur. Dibahas, tetapi ketika orang munafik, komentarnya itu sangat menyentuh prinsip, yang sangat prinsipnya. Nabi Muhammad sudah meninggal, Muhammad sudah mati, sudah kita kembali kepada Tuhan kita. Nah, ini bisa menghancurkan orang, bisa menghancurkan Islam seorang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perlu meng-cancel semuanya dulu, komentari itu dulu. Nah, turunlah ayat wa ma Muhammadun illa Rasul. Paham tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalan temurun fi hazimati Uhudin ing dalam dikalahaken Rasulullah, dikalahaken umat Islam ning perang Uhud, bukan di keplayune. Fi hazimati Uhudin ing dalam keplayune wong Islam ing perang Uhud. Qad khalat qad khalat lafaz ayat qad khalat teman-teman wis liwat ay matot tegas liwat min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa sunanun pira-pira sunnah toro iku tegas pira-pira dalan fil kufari ing dalem pira-pira wong kafir bi imhalihim kelawan nyerante akan wong kafir kelawan mulur-mulur wong kafir mulurakan menunda-nunda ing wong kafir summa akhudahum maka kali-kali nindak sapa Gusti Allah ing wong kafir. Fasiru maka lumak wasira kabe ayyuhal mu'minuna hewok iman kabe fil ardi ing dalam bumi fangduru maka dalam nasira kabe ningala nasira kabe kaifa hale kaya ngapa kana ana opo akibatul kana tinemu opo akibatul mukadzibina yaitu pungkasane pira-pira wong kang bohong akan kabe opo akibatul mukadzibina yaitu pungkasane pira-pira wong kang bohong akan kabe ar-rusula ing pira-pira utusan ar-rusula ing pira-pira utusan ay akhiru amrihim tegesa akhire perkara ni semukadzibin minal halaki bayani saking hancur. Fala tahzanu maka aja watir sapa sira kabeh ligolabatihim karena kemenangan wong kufar. Fa ana maka utawi isun iku ubhiluhum nyeranteaken sapa isun ing mukadzibin ngumbar mulur waktu sapa isun ing mukadzibin li waktihim mari waktu mukadzibin. Hadza utawi iki Quran ayat Quran itu kese Quran iku bayan penjelasan linnas kadua manusia kabeh kullihim sekabehane nas wa hudan lan petunjuk minat dhalalati saking kesesatan minat dhalalati saking kesasar wa mau'izatun lan pitutur lil muttaqina kadua kang takwa kabeh minhum saking sinasku wala tahinulan aja merasa ina sapa sira kabeh ay wala tata'afu lan aja wala tad'ufu ya du'ufu wala tad'ufu lan aja merasa rendah sapa sira kabeh maka lemah sapa sira kabeh angkitalil kufari saking merangi pira-pira kafir kabeh wala tahzanu lan aja watir sapa sira kabeh alama ingat sebarang asobakum kang wis mikenani apa ma ing sira kabeh bi Uhudin ing perang Uhud ing daerah Uhud wa antum lan hala utawi sira kabeh ku al a'launa kang paling dhuwur kabeh bil ghalabati kelawan menang alaihim ing atas mukadzibin kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminin wong kang iman kabeh haqqan kelawan bener. Wa jawabulan utawi jawab syarat ing kuntum iku dalan nuduhaken alaihi ing atas jawab syarat apa majmu'u ma qablahu yaiku kumpulane iku majmu'u ma yaiku perkara kang dikumpulaken barang qablahu kang sadurunge syarat. Iyam saskum lamun mikenani in yam saskum lamun mikenani ing sira kabeh yusibkum tegese mikenani ing sira kabeh bi Uhudin kelawan perang Uhud atau ing Uhud ing tanah Uhud ing daerah Uhud
apa qurhun luka bi fathil qafi kelan fathil qaf wa dhammiha lan dhamma qaf. Qurhun jahdun tegese kepayahan, maksudnya luka di sini kepayahan. Min jarahin saking karena, min jarahin karena saking luka, wa nahwihi lan sepadane jarh. Faqad massa maka teman-teman wis mikenani apa sih faqad massa maka teman-teman wis mikenani al-qauma ing kaum al-kuffara ing pira-pira kang kafir kabeh apa qurhun luka mithluhu sepadane si qurhun bi Badrin ana ing daerah Badar. Watil kalan utawi mukon watil kal amyamu lan utawi mukona dina nudabiluha iku nudabiluha bolan baleni sapa kami ha ing tilkal ayam ai musarrifuha tegese bolan baleni sapa isun sapa kami hu ha ing ayam ing tilkal ayam bainan nasi ing dalam antara manusia kabeh yauman ing dalam sijine dila ni firqatin kadue sakulungan wa yauman lan ing dalam sijine dina li ukhra kanggo liyane lihat ta'idhu kanggo supaya nerima pitutur sapa seluruh manusia kabeh wa liya'lama lan kanggo supaya weruh sapa Allah Gusti Allah taala ilmu zuhurin kelawan ilmu tampak alladzina ing wong akeh amanu kapada iman sapa alladzina akhlasu kang padang ikhlasaken sapa alladzina fi imanihim ing dalam iman alladzina min ghairihim saking liyane alladzina wa yattakhidha lan ngalap sapa Gusti Allah minkum sak sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi yukrimuhum kang mulyakaken sapa Gusti Allah taala yukrimuhum kang mulyakaken sapa Gusti Allah taala ing syuhada bisyahadati kelawan sebab kesaksian. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah adzalimina ing wong kang zalim kabeh al-kafirina tegese ing wong kafir kabeh ayyu'aqibuhum tegese nyiksa sapa Gusti Allah taala hum ing zalimin atau kafirin. Wa malan utai barang yuna'amu kang digawe nikmat bihi kelawan ma opo alaihim ing atas wong kafir lo iku istidrajun ngumbar membiarkan wali umahhisolan supaya langkangku supaya bersihakan sapa Allah Gusti Allah taala alladzina ing wa aka amanu kepada iman sapa Gusti sapa alladzina yutahhiruhum tegese atau yutahhiruhum tegese nyucikaken sapa Gusti Allah ing alladzina minadzunubi saking pira-pira dosa bima kelawan barang sebab barang atau bima kelawan barang yusibuhum kang mikenani apa ma ing alladzina ka innal ladzina amanu wa yanhaqulan ngancuraken sapa Gusti Allah ayyuhliku tegese wayam haqqalan ngancuraken sapa Gusti Allah ayyuhlika tegese ngancuraken sapa Gusti Allah al-kafirina ing wong kafir kabeh. Am hasibtum anata milang-milang sapa sira bal ahasibtum tegese bahkan anata milang-milang sapa sira kabeh ang tadkhulu ing tamanjing sapa sira kabeh al-jannata ing swarga. Walamma ya'lam lan durung ngerti ay lam ya'lam durung ngerti sapa Allah Gusti Allah taala alladzina ing wa jahadu kang pada jihad sapa alladzina minkum saking sira kabeh ilmu zuhurin kelawan ilmu tampak wa ya'lama lan berus lan ngerti sapa Gusti Allah. Wa ya'lami wa ya'lama lan ngerti sapa Gusti Allah aswabina ing sabar-sabar kabeh bisyada itu ing dalam pira-pira kebangetan ing dalam pira-pira perkara berat. Kalau kuntum lan demi yaktine teman-teman anu sapa sira kabeh taman nauna pada ngangan-ngangan sapa sira kabeh fihi iku ing dalem tamannauna hadfu ihdatta aini utai buang salah siwijine tak loro fil asli ing dalem asalnya tatamannauna. Kalau tamanna ya tamannu, kalau tamannau jadi fi'il mati tidak ada nunnya. Nunnya ini kan alamat rafa' af'alul khamsah, jadi kalimat itu jelas fi'il mudhari'. Maka asalnya tatamannauna taknya dibuang. Memang wazan tatafa'alu sering sekali taknya yang satunya dibuang itu. Tatafa'alu, afa'alu akhirnya. Kalau ada afa'aluna berarti asalnya tatafa'alu. Seperti tanazzalul malaikatu warruhu, tanazzalu kenapa merofa? Padahal wazannya tanazzala itu kan tafa'ala itu kan mabni fathah. Wa tanazzalu rofa. Berarti ini mentakdirkan tak yang dibuang ai tatanazzalu buktinya rofa'nya pakai dhammah. Kalau rofa dhammah berarti fi'il mu'rab, kalau fi'il berarti fi'il mudhari'. Ya kan? Alladzi lam yatasil bi
di akhirih syai'un. Nah, itu. Al-mauta ing kematian ing mati min qabli an talqauhu saking sadurunge enta ketemu sapa sira kabeh ing maut haitsu qultum sekirane pada ngucap sapa sira kabeh laita menawa iku lana kabeh kami opone yauman opo yauman dina ay laita yauman lana kayaumi badrin kaya dina badar linanala kongko supaya berkoleh sopo kami mak imbarang nala kamu koleh pasuhada piro mongkang mati syahid badar. Fakatur aitubuh maka teman-teman ningali sopo sira kabehu ing maut aisababahu tegese ing sebabe maut yaiku al harba tegese perang wa antum lan hala utai sira kabehu tang turuna pada ningali sopo sira kabeh busara'u piro-piro wong kang ningali tata amaluna kang pada ngangan-ngangan sapa sira kabeh al hala ing pertingkah al hala ing tingkai kaifa iku kaya apa hiya utawi si hal atau hiya utawi si al hala ing pertingkai kaifa iku kaya apa hiya utawi si hal al-halu utawi hal tata amalu na tegese pada mikir-mikir sama sira kabeh al-halu al-hala ing pertingkah itu ya ing tingkah bukan hal kaifa iku kaya apa hiya utawi sehal iki falima maka karena apa in hazantum keplayun sapa sira kabeh wa nazalan turun fi hazimatihim ing dalam keplayune si wong Islam kabeh lama usyi'a nalikane arikalane disebaraken apa anna nabi yasmekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kutira dipateni sapa nabi maqala lan dawu lahum maring wong Islam kabeh sapa al munafiqun wa kaum munafik kabeh ingkana laman ana sapa kanjeng Nabi iku kutila teman-teman dipateni wis dipateni sapa kanjeng Nabi farji'u maka balik ke sira kabeh ila dinikum maring agama sira kabeh wa ma Muhammadun wa nazala tumurun fi hazimatin ulama maksudnya apa wa ma Muhammadun lafaz ayat wa ma Muhammadun wa ma Muhammadun lan ora utai kanjeng Muhammad iku illa rasulun ay utusan qad khalat kang teman-teman muslimat min qablihi sakni sadurunge kanjeng Nabi Muhammad sapa ar-rasul pira-pira utusan afa imma ta'ana tah mangkalaman mati sapa kanjeng Nabi Muhammad au qutila atau dipateni sapa kanjeng Nabi Muhammad ka ghairihi kaya liyane kanjeng Nabi Muhammad in qalabtu maka balik sapa sira kabeh ala aqabihim ing atas pira-pira kekufuran sira kabeh ay raja'tum tegese balik sapa sira kabeh ilal kufri man kekufuran wal jumlatulan utawi jumlah al-akhiratu kang akhir iku mahallul istifhami panggonane istifham ay hal in qalattum gitu al ingkari kang bangsa ingkar ay makana tegese barang kana kang ana apa Nabi Muhammad ay makana tegese oranana sapa kanjeng Nabi Muhammad ay makana tegese oranana sapa kanjeng Nabi Muhammad iku ma'budan pangeran kang disembah fatarji'u maka balik sapa sira kabeh wa kana utai sapane wong yang qalib balik sapa siman ala aqibaihi ing atase bagian belakangnya siman gitu ala aqibaihi ing atase kekufuran siman fala yadurra maka ora bakal bahayani apa si yang qalib itu ikhtilafuh Allah in ta'ala syai'an sama sekali syai'an ing dalam suji-uji syai'an sama sekali wa inna ma yadurru lan ay pastani bahayani sapa siman nafsahu ing awak dhewe siman la yadurra maka orang bahayani sapa man fala yadurra maka orang bakal bahayani sapa siman Allah in ta'ala syai'an sama sekali wa inna ma yadurru lan ay pastani bahayani sapa man nafsahu ing awak dhewe siman
fayazi maka bakal malas fa Allah Gusti taala asyakirina ing kang syukur kabeh ni'amahu tegas ing pira-pira nikmat Gusti Allah taala bisabati tetap. Ini menjelaskan Allah mengomentari tentang satu kejadian, keadaan, kondisi manusia orang Islam, kondisi dialektika kemanusiaan pada waktu perang Uhud. Ya. Pada waktu perang Uhud sempat Rasulullah itu lari karena ada di Jabal Rumat orang-orang yang tidak tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk untuk turun, tapi ternyata turun, akhirnya terdesak. Rasulullah sempat lari ke atas, tapi pada akhirnya kemudian kekuatan disatukan lagi oleh Rasulullah dan akhirnya kemudian pasukan Khalid bin Walid dapat dikalahkan di perang Uhud, dan akhirnya perang Uhud kemenangannya ada pada Rasulullah. Pada waktu Rasulullah terdesak, Rasulullah lari ke atas gunung yang waktu kemarin itu Rasulullah sempat giginya ada yang pecah, kemudian juga berdarah, mukanya lebam, kemudian diisukan oleh orang-orang munafik, diisukan oleh orang-orang yang kebenar bahwa Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sudah mati, Rasulullah terbunuh. Udah kalau Rasul terbunuh, kita balikan sama agama kita, nggak usah perang sama itu. Gitu. Akhirnya terbunuh, diisukan terbunuh. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Kalian ini kalau seumpama Nabi Muhammad memang terbunuh, kemudian kalian apa kalau Nabi Muhammad terbunuh itu kalian akan kembali? Kalian akan kembali kepada kekufurannya. Ini ada sesuatu dua pernyataan Allah yang sangat kontras. Kontrasnya bagaimana? Satu, kejadian tentang masalah ketika perang Uhud itu memang harus dikomentari oleh Allah sebagai ibrah untuk manusia. Ya, di mana orang-orang itu ada beberapa pasukan yang tidak nurut kepada Rasulullah yang ada di Jabal Rumat. Ya, sehingga ketika pasukan Khalid bin Walid atau pasukan orang kafir musyrikin Quraisy itu kemudian sudah terkalahkan, sudah mundur, di bawahnya itu banyak ghanimah, banyak emas, banyak pedang, banyak apa. Akhirnya dari Jabal Rumat itu orang pada turun semua. Padahal disuruh standby oleh Rasulullah dalam menjaga Rasulullah dan menjaga pasukan umat Islam. Tapi pada turun melihat ghanimah, ada rampasan pedang, ada emas, ada gelang, ada baju besi, ada pedang. Turun semua. Ketika turun semua, kemudian akhirnya pasukan Khalid bin Walid dibagi dua, satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Jadi akhirnya umat Islam itu diserang dari dua penjuru, maka akhirnya Rasulullah dan umat Islam naik ke atas. Dan ketika itu Rasulullah sempat giginya pecah karena ada yang lempar batu, kena lemparan batu. Kemudian Rasulullah juga mukanya dan lebam. Rasulullah ngumpet di dalam satu gua atau dalam satu batu yang kayak gua itu, diamankan oleh para sahabat. Kemudian diisukan Rasulullah meninggal dunia. Lah ini sebetulnya kejadian Uhud sangat luar biasa, harus ada ibrahnya dari Allah. Bahwasanya manakala orang itu lepas dari perintah Rasulullah, manakala orang itu tidak setia kepada Rasulullah, tidak setia kepada pemimpin, tidak setia kepada kemufakatan yang sudah dibuat, maka akan hancur. Jadi kemufakatan satu strategi manajemen yang sudah dibuat itu jangan sampai dihancurkan, jangan sampai tidak dimufakat, dia harus dilaksanakan. Komitmen ini harus ada, dibangun. Maka orang-orang yang tidak bisa membawa komitmen itu artinya seperti itu. Komitmen mereka untuk menjaga Rasulullah ada di Jabal Rumat, jangan turun, malah turun, keluar dari komitmen, hancur. Itu makanya Allah mengatakan qad khalat sunnatullah atau sunnatur rusul. Sunnahun min qablihim. Itu adalah sunnah, itu artinya adalah sesuatu yang biasa terjadi. Ketika ada seperti itu terjadi, ya akan terjadi seperti itu. Kalau kalian itu tidak nurut kepada, tidak mematuhi kemufakat yang telah dibuat, maka akan seperti itu.
Maka janganlah jadi orang yang pertama kali ingkar pada sebuah mufakat. Janganlah jadi orang yang pertama kali berkhianat terhadap sebuah perjanjian. Karena agama Allah ini adalah agama yang di atas segalanya, bahkan di atas Rasulullah sendiri. Agama ini. Jadi artinya, dan ini ketika orang itu tidak mematuhi apa yang dimandatkan oleh Rasulullah, hancur lagi. Hancur itu. Nah, di sini sangat penting, sangat penting. Tapi ada sebuah kejadian yang penting. Ada sebuah kejadian yang penting yang harus dikomentari. Kenapa? Ketika orang munafik berkomentar tentang sekitar isu Rasulullah, di mana Rasulullah itu sudah meninggal dan terbunuh. Kata orang munafik, mari kita kembali kepada agama kita. Mari kita kembali kepada agama kita. Atau Muhammad sudah nggak ada, Muhammad sudah terbunuh, mau apa lagi? Ini ada sesuatu yang menarik di dalam sebuah kejadian yang carut marut tentang masalah perang Uhud. Tetapi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala harus mengomentari ini, mengomentari komentarnya orang munafik, sebab ini sangat menyentuh akidah, sangat mengganggu kredibilitas keislaman seseorang, sangat mengganggu eksistensi keislaman seseorang di dalam hati orang-orang masyarakat. Ini kalau dibiarkan bisa masyarakat bisa bahaya. Walaupun sebetulnya ini adalah salah satu komentar dari beberapa komentar orang munafik, tapi ini yang penting. Maka Allah perlu menurunkan ayat untuk memantapkan kembali umat Islam supaya komentar orang munafik ini jangan sampai merusak Islam, merusak keislaman seseorang. Apa? Muhammad udah dibunuh, Muhammad udah mati, mau apa lagi kita kembali kepada agama kita? Ini bahaya. Maka Allah akhirnya langsung mengomentari ini di tengah-tengah carut marut perang Uhud. Carut marut perang Uhud, hentikan dulu komentarnya. Ini masalah ini fokus. Kenapa? Sebab ini bisa menghancurkan Islam seseorang. Maka Rasulullah menurunkan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Allah langsung menurunkan ayat. Nanti dulu kata Allah. Kalau orang munafik bicara begitu, kita tunda dulu masalah Uhud. Kita tunda dulu. Ya, masalah Uhud memang penting harus dikomentari. Harus dijadikan pelajaran penting. Tapi masalah ini nanti dulu. Saya akan komentari dulu. Orang munafik mengatakan bahwasanya minta kalian kembali kepada Allah. Maka Allah apa minta kembali kepada agama mereka? Karena Nabi Muhammad terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat. Saya turunkan ayat. Apa ayatnya? Muhammad itu bukan Tuhan yang disembah. Muhammad adalah kecuali Rasul, utusan Allah, utusan dari Tuhan. Jadi tidak sama seperti berhala Muhammad. Kalian menyembah berhala, ketika berhalanya hancur maka kalian bisa membuat berhala lagi, atau kalian kembali kepada berhala yang pertama. Dari berhala ke berhala, ada berhala besar ditinggalkan oleh orang itu karena ada berhala kecil yang baru. Ketika berhala kecilnya tertimpa banjir, maka hilanglah berhala itu, maka hancurlah berhala itu, kita kembali kepada berhala pertama. Lah Muhammad jangan dijadikan berhala oleh kalian. Apa kalian semua akan menjadikan Muhammad berhala? Berarti kalau yang orang yang menjadikan Nabi Muhammad itu berhala yang disembah, sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal kalian akan kembali kepada kekufuran kalian, berarti sesungguhnya kalian belum masuk Islam, masih agama berhala, kalian memberhalakan Nabi Muhammad SAW. Paham tidak? Maka kata Allah langsung ditantang. Kata Allah nantang. Apakah kalau seumpama Nabi Muhammad terbunuh, atau antum Nabi Muhammad meninggal dunia, apakah kalian akan kembali kepada kufur? Silakan kalian kembali ke muka. Yang jelas Muhammad itu adalah utusan saya untuk memberikan petunjuk kepada saya supaya kalian benar. Kalau kalian mengikuti, itu akan menguntungkan kalian. Tidak mengikuti, kembali setelah Nabi Muhammad wafat dan meninggal, kalian kembali kepada kekufuran kalian, fala yadurrullaha syai'an, tidak akan membahayai sedikit pun kepada Allah. Yang rugi justru kalian sendiri, karena kalian sudah menolak hidayah dari Allah, petunjuk yang sangat mahal harganya lewat Nabi Muhammad SAW. Paham tidak? Maka Allah mengomentari ini. Kenapa? Sebab ini akan bahaya ini. Ini saya teringat dari kejadian-kejadian kemarin, kejadian-kejadian masalah ke-NU-an kemarin itu ya. Ada beberapa statement yang sangat penting. Memang beberapa statement itu sangat luar biasa.
terhadap NU itu, karena NU menjaga NKRI, NU menjaga kemajemukan, NU menjaga toleransi, NU menjaga kebinekaan di Indonesia. Ini banyak orang yang fanatik. Orang yang fanatik Islam nggak mau hidup dengan orang yang lain, orang yang fanatik Kristen nggak mau hidup dengan orang lain, orang yang fanatik Hindu dan Buddha tidak mau hidup kepada orang lain. Inilah Nahdlatul Ulama langsung menangani itu semua supaya mereka mau hidup berdamai siapapun orangnya. Sehingga di sini caci maki, komentar dengan masalah NU sangat luar biasa, tapi ada yang sangat penting yang harus ditangkap oleh kalian dari beberapa carut marut mereka. Apa? Ketika disebut bahwa Banser NU sudah mengandung PKI, lah ini harus ditangkap. Sebab ini akan merusak NU. Ini akan merusak NU, nama baik NU. Jangan-jangan masyarakat terkooptasi nanti pikirannya. Banser adalah PKI, NU adalah PKI. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Maka itu harus dikomentari itu. Makanya ada beberapa yang langsung komentari itu. Kenapa? Kita konsentrasi dulu komentar masalah ini. Tunda masalah politik, tunda masalah ini, tunda masalah yang berkaitan dengan yang lain. Ini komentar kita masalah. Buktikan apakah betul di NU dulu ada komunis. Siapa yang komunis? Sekarang kalau seumpama ada dari Kementerian Kebudayaan sekarang ada beberapa pahlawan. Ternyata tokoh-tokoh Indonesia justru yang disebut bukan Hasyim Asy'ari. Malah ada beberapa tokoh komunis termasuk DNID disebut sebagai tokoh Indonesia. Termasuk juga yang lainnya disebut padahal dia komunis. Yang lainnya disebut juga termasuk Pak Amin Rais disebut saya. Yang lain disebut, tapi kenapa Gus Dur tidak disebut? Kenapa Hasyim Asy'ari tidak disebut? Saya kok jadi jadi tidak percaya kalau itu adalah merupakan satu kelalaian. Ini ada unsur kesengajaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, baik ekstrim Islam, ekstrim komunis, ekstrim Nasrani, dan ekstrim HTI. Orang-orang yang ekstrim ini yang ekstrim ini adalah berhadapan dengan Nahdlatul Ulama yang moderat. Itu Islam yang toleran. Ini sehingga bisa-bisa dibaca. Kalau seumpama kenapa yang disebut komunis? Kenapa komunis bisa didampingan dengan kelompok-kelompok mereka yang Islam ekstremis? Kenapa NU yang dimusuhi? Ini karena mereka pemahamannya ekstrim. Ketika mereka jadi orang Kristen, Kristennya ekstrim. Ketika mereka jadi orang Islam, Islamnya ekstrim. Ketika mereka jadi orang Hindu dan Buddha, Hindu dan Buddhanya ekstrim. Di sini Nahdlatul Ulama datang sebagai umatnya Rasulullah untuk mendamaikan semuanya, seperti halnya baginda Rasulullah datang ke Madinah. Udah, jangan berantem, jangan perang. Udah masalah Islam gak Islam urusan Allah. Kita yang Islam tunjukkan kebaikannya kepada orang lain, bahwa kita itu umat Islam bisa bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Jangan sampai membunuh, jangan sampai mencaci maki. Kita tunjukkan akhlak kepada Rasulullah. Yang Kristen juga sama, kalau memang Anda itu diajari kebaikan oleh Yesus, ya baiklah. Jangan sampai membunuh, jangan sampai tidak mau hidup berdampingan dengan orang. Ini jadi yang ekstrem Kristen tidak mau hidup berdampingan dengan orang lain. Yang ekstrem Islam juga tidak boleh ada yang lain. Yang Hindu, Buddha, ekstrem tidak boleh ada yang lain. Repot ini. Maka para ekstremis macam ini kemudian disadarkan oleh Nahdlatul Ulama dengan telaten. Karena Nahdlatul Ulama mengambil faham Islam rahmatan lil alamin. Ini saya ingat kejadian perang Uhud ini. Sehingga ada beberapa komentar mereka yang kadang-kadang sangat berbahaya. Ada komentar yang sedikit kalau caci maki NU, caci maki KNU udah biasa lah dibahas. Tapi ketika udah menyentuhnya NU, bahwa di dalam NU ada komunis, di dalam NU ada di dalam Banser ada komunis, ini harus dikomentari. Orang ini harus betul-betul diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan kredibilitas Nahdlatul Ulama dan kredibilitas Banser akan hancur. Ini bisa menghancurkan semuanya. Dan ketika NU hancur, ya Indonesia akan ribut dan hancur lagi. Maka dari itu ada ini semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya tidak penting perang Uhud. Dari awal Allah menurunkan tentang masalah perang Uhud. Allah menurunkan masalah riwayat tentang masalah perang Uhud. Bagaimana itu perang Uhud? Yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang berhubungan dengan kemanusiaan, termasuk sunnah hukum alam. Hukum alamnya bagaimana sih? Kalian ketika teledor, ketika kalian tidak nurut sama kemufakatan sama Rasulullah, akan terjadi seperti ini. Itu semua secara agami, spiritualnya dibahas. Tetapi ketika orang munafik, komentarnya itu sangat menyentuh prinsip, yang sangat prinsipnya. Nabi Muhammad sudah meninggal, Muhammad sudah mati, sudah kita kembali kepada Tuhan kita. Nah, ini bisa menghancurkan orang, bisa menghancurkan Islam seorang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
perlu meng-cancel semuanya dulu, komentari itu dulu. Nah, turunlah ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Paham tidak? Bahwa Nabi Muhammad bukan berhala. Nabi Muhammad itu bukan patung, bukan Tuhan kecil yang kalian sembah. Ketika Tuhannya hancur, ketika berhalanya hancur, patungnya hancur, maka kemudian kalian bisa berpindah kepada yang lainnya atau kembali kepada Tuhan yang pertama. Muhammad bukan wa Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan rasul, sebab sudah banyak nabi-nabi dan rasul yang meninggal. Kalau Muhammad mati, ya orang manusia yang mati. Kalau Muhammad terbunuh, bisa jadi manusia bisa terbunuh di dalam sebuah peperangan, dalam sebuah dakwah dan jihad fisabilillah. Contohnya apa? Para nabi, para rasul terbunuh oleh orang Yahudi. Lebih daripada 1000 nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi artinya nggak ada masalah agama Allah. Ini masalah bukan Muhammad, ini masalah saya, masalah Allah. Saya Tuhan semesta alam yang ingin mengejawantakan ketuhanan saya di depan kalian semua. Saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya. Dan yang kalian semua itu bukan Tuhan. Tantangannya saya turunkan Rasul, saya turunkan Al-Quran untuk supaya kalian mengerti bahwa Tuhan hanya satu, yaitu saya. Paham tidak? Muhammad mau meninggal mau tidak, ya, para nabi Rasul mau dibunuh mau tidak, itu bukan urusan. Yang penting kalian akan sudah disampaikan ilmu dari utusan saya, dari Rasul saya, bahwa Tuhan adalah saya. Ketika kalian melanggar akan berhadapan dengan saya. Itu maksudnya begitu. Maka tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Kekufuran kita tidak akan membahayakan Allah. Orang kufur tidak bahaya pada Allah. Allah itu nggak rugi dengan kalian, dengan orang itu kufur. Kalian ibadah, Allah tidak untung. Kalian mau ibadah, ya kalian yang untung. Kalian nggak sholat juga, kalian yang rugi. Allah nggak rugi. Allah Tuhan yang mutlak, tidak pernah rugi. Allah tidak pernah untung terhadap ibadahnya hambanya. Ya Allah ya dari dulu ya memang maha terpuji dan maha untung. Wallahu a'lam bishawab. لخلق